otomatis kita tidak beragama. Entah kenapa pendukungnya Pak Anies. Perhatikan baik-baik, pria ini dengan tidak sabar menerima air dari paman ini. Dilempar ke kursi belakang, tapi tidak tahu tindakan ini menyelamatkan hidupnya. Kemudian mobil memasuki terowongan, tapi tidak lama kemudian, dia menemukan terowongan di belakangnya mulai runtuh. Pria ketakutan segera berjuang keluar, tapi sudah tidak sempat. Dia gemetaran menemukan lampu di dalam mobil. Membuka mata melihat semua yang di depan mata. Berusaha mencari sinyal di ruang kecil. Telepon akhirnya terhubung. Dia segera menjelaskan situasinya, tapi di sisi lain telepon tidak mengangkatnya. Semuanya mengira hanya kecelakaan kecil. Setelah telepon ditutup, dia mengambil air di samping dan diminum. Dia yang masih takut belum menyadari air seberapa berharga. Saat ini tim penyelamat di luar juga bergegas datang. Saat mobil berhenti semuanya tercengang. Sebagian besar gunung telah runtuh. Dalam situasi ini ingin menyelamatkan orang lebih sulit dari ke surga. Begitu berita tersebar, dengan cepat menjadi topik hangat. Ponsel pria juga dibanjiri pesan untuk wawancara. Saat ini dia menerima telepon. Awalnya mengira tim ini mengetahui situasinya. Setelah didengar baru tahu wawancara reporter. Ternyata media menyiarkan isi panggilan secara langsung. Digunakan untuk meningkatkan peringkat. Tim penyelamat tim setelah tahu sangat marah. Langsung menghentikan siaran langsung media. Dia merebut ponsel reporter, menghapus riwayat panggilan mereka. Karena sebagai tim penyelamat, dia sangat khawatir ponsel pria tidak ada baterai. Risiko kehilangan kontak akan meningkat. Kemudian tim menelepon pria, memberitahunya harus melindungi makanan dan air. Pria juga menjelaskan situasi secara licin. Dirinya ada di bawah kipas angin, dan hanya ada 2 botol air dan kue. Ponsel masih ada 80% baterai. Kim mendengar itu merasa semua ini bisa bertahan seminggu. Dia berjanji pada pria, sebelum air habis diminum akan menyelamatkannya. Kemudian memintanya untuk mematikan telepon. Berjanji setiap hari jam 12 siang melaporkan situasi. Dengan begitu pria menghabiskan malam dengan merimbung. Saat pagi, tim penyelamat siap mengirim drone untuk mengintai. Sejumlah besar wartawan juga bergegas melepas sejumlah besar drone. Semuanya takut ketinggalan berita. Sayang sekali terbang sampai ke terowongan langsung kehilangan sinyal. Jalan ini sepertinya tidak berfungsi. Kapten Kim dengan hati ingin menyelamatkan orang. Dia memutuskan untuk mengemudi masuk menyelidiki. Tidak lama kemudian diblokir oleh puing-puing. Saat Kim hati-hati menyelidiki, suara klakson di belakangnya menunjukkannya. Kim segera memarahi rekannya, karena dengan begitu sangat mudah menyebabkan keruntuhan sekunder. Saat ini pria yang terjebak di dalam juga mendengar suara klakson. Dia segera menelepon kapten. Kemudian rekan membunyikan klakson beberapa kali. Mereka merasa jaraknya seharusnya tidak jauh. Semuanya sangat senang. Pada akhirnya klakson berulang kali menyebabkan reaksi berantai. Saat ini terowongan itu runtuh lagi. Kim segera menyalakan. Ratusan pegawai Kementerian UDI juga memiliki harta yang nggak wajar, dan ini bukti kalau satu orang hebat aja nggak cukup buat merubah Indonesia. Kok bisa? Kurang apa sih Bu Sri Mulyani? Menurutku, beliau ini gambaran ideal Kartini modern Indonesia, bahkan mungkin salah satu yang tersukses sepanjang sejarah Republik ini. Buat kalian yang tinggal di luar negeri, pasti tahu persis gimana susahnya bersaing di tingkat global. Sementara Bu Sri ini nggak cuma lulusan S3 ekonomi dari Amerika, tapi beliau juga pernah memegang posisi tinggi di 2 institusi keuangan terkemuka di dunia, eksekutif direktur di IMF dan managing direktur sekaligus CEO di World Bank. 2 kali pula beliau dipanggil pulang presiden buat jadi menteri. Jadi menteri keuangan 3 periode itu bukan main-main, Dul. Bahkan pernah juga dapat penghargaan menteri terbaik di dunia dari World Government Summit. Yang pernah ngerasain hancurnya ekonomi Indonesia pas krisis moneter 98, pasti bersyukur banget punya bendahara negara kayak Bu Sri. Di saat banyak negara bangkrut terjadi pasca IMF pas krisis dunia 2008, dan juga pas krisis COVID, kondisi ekonomi Indonesia masih tergolong baik ya. Jadi kalau kalian pengen negara ini maju, kalau ayam gepreknya Ruben Onsu sudah semakin banyak yang tutup, kalau yang ini malah makin eksis dan ramai terus ya. Ini namanya hampir mirip-mirip sama, ini ayam geprek. Ini ada di Cipete, jadi ini pemiliknya yang dulu mantan partnernya Ruben Onsu yang berhasil memenangkan di persidangan hak. Ibu negara Korea Utara wajib taati aturan aneh ini. Wanita cantik ini bernama Ri Sol-ju. Ia adalah istri diktator Korea Utara Kim Jong-un. Namun identitas ibu negara ini sangat dirahasiakan. Bahkan nama Ri Sol-ju sendiri merupakan nama samaran. Sebuah sumber mengungkapkan bahwa ia merupakan seorang mantan pemandu sorak. Namun setelah menikah dengan Kim Jong-un, semua identitas masa lalunya